Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat datang di Millennial Podcast. Hari ini kita akan membincang terkait kondisi pendidikan pasca pandemi dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Hasan Ubaidillah, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Kira-kira tambah sehat apa enggak? Alhamdulillah Ya, sehat. lihat wajahnya cemerlang ini saya. Semakin berseri-seri kayaknya. Semakin berseri-seri, rileks, gak usah tegang. Oke. Baik, sebelumnya begini Kiai, kondisi pendidikan selama 2 tahun ke belakang ini kan naik turun ya dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu terkait kondisi pendidikan saat pandemi dan pasca pandemi sekarang ini. Kemarin tahun 2020-2021 bangsa Indonesia diuji oleh Allah dengan virus COVID-19 yang begitu luar biasa melanda. Bagaimana kondisi saat itu begitu mencekam ya, khususnya ketika kita beraktivitas di luar ruangan dengan kerumunan banyak orang. Maka pemerintah mengambil kebijakan harus ada pembatasan-pembatasan yang disebut social distancing, kemudian physical distancing, kemudian pakai masker, cuci tangan, kan begitu, tidak boleh berkerumun. Ini mengakibatkan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat akhirnya mengikuti aturan pemerintah tersebut, termasuk dunia pendidikan. 2020-2021 dianjurkan dan diwajibkan untuk sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, kerja dari rumah. Semua aktivitas itu dilakukan semaksimal mungkin di rumah saja untuk memutus mata rantai COVID-19. Maka muncullah ya akhirnya pembelajaran daring begitu menjamur saat itu, dan memang seperti itu kebutuhannya. Belajar daring, kuliah daring, kerja daring, semuanya dilakukan dengan daring, online, tidak bertatap muka seperti sekarang. Maka ketika kita melihat situasi semacam itu, ya maka ini merupakan ikhtiar bagi kita untuk mengantisipasi agar masyarakat, agar warga bangsa Indonesia itu terbebas dari COVID-19. Buktinya 2022 ini angka melandai ya. Ini mungkin karena rahmat Allah, karena nikmat Allah ya, sehingga bangsa Indonesia bisa perlahan-lahan tapi pasti menanggulangi COVID-19 ini ya, karena ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder yang ada. Vaksinasi begitu masif di sini ya, mulai vaksin tahap pertama, tahap kedua, sampai vaksin booster digratiskan semua oleh pemerintah. Dan ini secara tidak langsung kita saat ini sudah melampaui fase new normal itu. Pendidikan mulai kembali normal lagi, aktivitas kerja mulai normal lagi, kehidupan sosial bermasyarakat sudah mulai normal kembali. Ya mudah-mudahan yang namanya herd immunity, kekebalan global, kekebalan masyarakat secara umum, kekebalan masif ya, itu bisa menjadi tameng benteng agar COVID-19 ini mereda gitu ya. Baik, saat pandemi kemarin nih, kegiatan belajar mengajar itu kan menggunakan perangkat-perangkat digital Kiai. Iya. Tapi di samping itu banyak yang beranggapan bahwa kurangnya
interaksi antara murid dan guru begitu. Nah, sebenarnya ini digitalisasi merupakan peluang atau suatu hambatan bagi dunia pendidikan? Ini tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Jadi bagaikan pisau. Pisau ketika digunakan untuk memotong sayur-sayuran, buah-buahan untuk masak, itu akan bermanfaat bagi manusia. Pisau bila digunakan untuk motong ayam, itu kan juga berguna untuk alat masak-masak dan untuk membantu meringankan kegiatan manusia. Tapi apabila pisau digunakan untuk kejahatan, maka lain lagi persoalannya. Begitu juga terkait dengan perangkat digital, di mana saat ini zamannya demikian, teknologi ini tidak bisa kita bendung. Ini bisa menjadi positif bagi kita dan juga bisa menjadi hal yang negatif bagi kita. Terkait dengan persoalan apakah digital, teknologi itu bermanfaat untuk dunia pendidikan atau tidak. Apabila kita tadi kembali memanfaatkan itu dengan baik, maka akan begitu luar biasa potensi memanfaatkan digital ini untuk kemanfaatan pembelajaran. Dulu kita kalau mau baca kitab, kita masih harus bawa kitab ini ya kemana-mana, bawa kitab berat sekali dan isinya pun terbatas. Tapi kalau sekarang cukup kita bawa HP. Betul. Bawa HP, kemudian di sini ada kutubus tis'a, kutubus sab'a dan lain-lain. Semuanya di e-book ini banyak sekali. Apa yang kita inginkan tinggal searching itu ada, kan seperti itu. Maka di sini kemudian bagaimana kita dunia pendidikan bijaksana dalam memanfaatkan teknologi yang begitu luar biasa pesat ini. Tentu dampak negatifnya ada. Kemarin ketika pembelajaran secara daring ya, itu komunikasi antara siswa dengan guru itu sangat terbatas sekali. Guru tidak bisa menyapa langsung murid-muridnya, tidak bisa berinteraksi secara psikologis ya dengan siswa-siswanya, dan ini ya cenderung membuat jarak psikologi antara guru dengan murid. Ya, sehingga murid pun juga demikian. Kameranya di off kan, kemudian dia tidur. Kan gitu kan sering kali ya. Wong mahasiswa aja kayak begitu, saya ngajar itu mahasiswanya di off kan kameranya kemudian tidur. Ya seolah-olah nggak ada apa-apa kan begitu. Nah ini ruginya, sehingga tentu dalam menyikapi persoalan ini ya tentu dalam konteks saat ini itu perlu diantisipasi dan diselesaikan bagaimana walaupun memanfaatkan digital tapi hubungan emosional, hubungan psikologi antara guru dengan murid, antara dosen dengan mahasiswanya itu tetap terjaga, sehingga yang namanya moralitas, yang namanya unggah-ungguh, akhlakul karimah, menghormati itu masih tetap walaupun kita menggunakan fasilitas-fasilitas digital seperti itu. Baik, kemudian jika masuk kepada ranah MUI nih. MUI kan memiliki 3 tugas utama, yaitu sebagai mitra pemerintah, kemudian sebagai Khodimul Ummah dan Shodiqul Hukumah. Kemudian bagaimana peran MUI dalam memajukan pendidikan di bangsa ini, Kiai? Dalam PDPRT, pedoman dasar dan pedoman rumah tangga terkait dengan tujuan Majelis Ulama Indonesia itu memang disebutkan adalah sebagai Shodiqul Hukumah, mitra pemerintah. Ya, Shodiqul Hukumah itu mitra pemerintah. Ya. Jadi kita bagaimana agar kebijakan-kebijakan pemerintah seperti tadi itu untuk mengantisipasi persebaran COVID itu protokol kesehatan harus diterapkan di masyarakat. Vaksin kemarin itu kan, vaksin begitu luar biasa polemiknya, apalagi yang pertama itu Sinovac, AstraZeneca. Yang jadi polemik itu ya kemarin merah putih. Itu MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan kehalalan. Biasanya vaksin Jawa Timur ya, MUI Jawa Timur, kehalalan dan kebersihan kesucian vaksin AstraZeneca. Itu ada kontribusi yang luar biasa sehingga masyarakat tidak ragu untuk vaksin.
kiai-kiai vaksin, Ketua Umum MUI Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil. Itu pertama kali disuntik vaksin AstraZeneca. Saat itu polemik begitu luar biasa. Itu adalah kontribusi yang luar biasa sebagai percontohan untuk sebagai mitra pemerintah dan juga memberikan percontohan kepada masyarakat. Kemudian sebagai khadimul ummah, sebagai himayatul ummah, pengayom, pelayan umat, maka MUI di sini berkewajiban untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan dan kebijakan-kebijakan pemerintah ini ke masyarakat, kepada umat untuk dilaksanakan. Begitu juga MUI sebagai khadimul ummah, pelayan masyarakat. Apa kebutuhan masyarakat terkait dengan pandemi itu? Tentu di sini kan ada semacam degradasi masalah ekonomi, kemudian masalah moralitas, masalah pendidikan, itu kan fluktuasinya begitu luar biasa. Sehingga sebagai pelayan umat, pelayan masyarakat, MUI menyuarakan suara hati masyarakat ini, di mana keterbatasan untuk bekerja itu dibatasi dengan protokol kesehatan, akan menurunkan pendapatan umat masyarakat. Ada subsidi yang diberikan masyarakat untuk rakyat, untuk yang diberikan pemerintah untuk masyarakat, sehingga ekonomi itu, masyarakat itu kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi. Itu yang bisa dikomunikasikan MUI sebagai shadiqul hukumah dan khadimul ummah. Baik, terakhir Kiai, ada pesan-pesan yang disampaikan untuk para pendidik dan pelajar di Indonesia. Pandemi harus kita tetap waspadai. Walaupun sekarang sudah menjadi endemi, akan tetapi ya, sesuai dengan arahan pemerintah kita tetap harus waspada. Dengan demikian tentunya kita harus tetap sehat. Para siswa, para guru yang belum vaksin, monggo bersama-sama vaksin. Juga vaksin booster ini menjadi penting. Terkait dengan dunia pendidikan pasca pandemi ini, kita bersama-sama, monggo kita bersama-sama semangat, apalagi kita yang saat ini bulan Agustus di mana bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya. Kita semangat kemerdekaan ini, kita harus merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari pandemi. Nah, ini penting juga ini, merdeka dari pandemi COVID-19, dengan kita merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari pandemi COVID, insya Allah bangsa Indonesia akan maju, bangsa Indonesia akan jaya. Selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang saat ini 2022, artinya bangsa Indonesia sudah berusia 77 tahun, di mana ini usia yang sangat matang untuk kita lebih maju dan lebih berjaya. Baik, terima kasih Kiai. Pesan menarik yang disampaikan beliau barusan bahwa di tahun ini kita harus merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan pandemi COVID-19. Terima kasih Kiai atas waktunya. Itu kuncinya. Baik, terima kasih atas waktunya dengan kami. Sekian dari diskusi kita hari ini terkait pendidikan pasca pandemi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wallahumma fiqla aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.